Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Silvia, mahasiswa semester 1 Program Studi PG PAUD di Universitas Pancasakti Bekasi. Video kali ini saya buat guna memenuhi tugas UAS mata kuliah PPKN dengan dosen pengampu Ibu Tin Hartini MPD. Konsepsi demokrasi Pancasila. Istilah demokrasi berasal dari Yunani kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu. Dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18 bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi di banyak negara. Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintah, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi yang dianut di Indonesia yaitu berdasarkan Pancasila, masih dalam tahap perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintah berdasarkan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai demokrasi Pancasila terikat dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Contoh sikap yang mencerminkan demokrasi Pancasila: 1. Melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan. 2. Bersikap adil pada semua orang. 3. Menghargai dan menghormati hak serta kewajiban sesama manusia. 4. Suka menolong sesama. 5. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. 6. Menghargai perbedaan pendapat. 7. Tidak membeda-bedakan teman dan segala latar belakang. Contoh demokrasi Pancasila di masyarakat: 1. Pemilihan umum. 2. Mematuhi aturan yang berlaku. 3. Aktif dalam organisasi masyarakat. 4. Pemilihan ketua RT atau RW. 5. Saling menghormati dengan tetangga. 6. Adanya gotong royong. 7. Adanya pembagian tugas pada keluarga. Bagaimana peran sebagai mahasiswa untuk mengaplikasikan konsepsi demokrasi dalam kehidupan masyarakat? Mahasiswa adalah kalangan akademis yang memiliki tempat tersendiri di dalam masyarakat. Mahasiswa berperan sebagai penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah dan melakukan kontrol politik sebagai penyambung lidah pemerintah. Mahasiswa diharapkan mampu melakukan sosialisasi mengenai kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Beberapa kebijakan pemerintah mungkin tidak sepenuhnya dimengerti oleh masyarakat. Maka dari itu, peran sebagai penerjemah dibutuhkan di sini. Rule of law atau supremasi hukum. Rule of law adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa negara harus diperintah oleh hukum dan bukan sekedar keputusan pejabat-pejabat secara individual. Rule of law merupakan doktrin hukum yang dimulai muncul pada abad ke-19 bersamaan dengan kelahiran negara berdasarkan hukum, konstitusi, dan demokrasi. Kehadiran rule of law disebut sebagai reaksi dan koreksi terhadap negara absolut atau kekuasaan di tangan penguasa yang telah berkembang sebelumnya. Fungsi rule of law pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap rasa keadilan bagi rakyat Indonesia dan juga keadilan sosial. Contoh demokrasi rule of law dalam kehidupan sehari-hari. 1. Bersama-sama untuk saling menjaga kedamaian di lingkungan masyarakat. 2. Organisasi-organisasi melalui musyawarah.
3. Mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh lingkungan atau masyarakat tempat kita tinggal. 4. Bersama-sama memberikan oleh yang mewujudkan yang positif dan mewujudkan tercapainya tujuan yang diharapkan semua masyarakat. 5. Memberi perangkat dan juga kritikan yang positif serta saran yang sifatnya membangun dan terapkan kritikan dan saran tersebut merupakan milik terwujudnya tujuan yang ada dalam organisasi. 6. Ikut berpartisipasi dalam iuran kemasyarakatan. 7. Ikut ambil bagian dalam upaya untuk memecahkan masalah dan memecahkan masalah mufakat demi tujuan bersama. 8. Menghargai dan menerima setiap pendapat dari orang lain. Setelah itu menyatakan pendapat mana yang dirasa lebih sesuai untuk menghasilkan keputusan yang terbaik. 9. Berusaha mengatasi masalah yang ada dalam organisasi dengan menggunakan logika dan logika yang jernih. Berusaha menyelesaikan masalah dengan menggunakan bukti yang akurat. 10. Ikut ambil alih dalam pemilihan umum baik di desa, kabupaten, ataupun negara. Bagaimana peran sebagai mahasiswa untuk mengaplikasikan rule of law atau supremasi hukum dalam kehidupan masyarakat? Peran mahasiswa sebagai kontrol sosial sangatlah penting. Mahasiswa berperan untuk melakukan kontrol kepada hal-hal yang bertentangan dengan nilai keadilan di masyarakat. Cara yang dilakukan adalah dengan memberikan saran, kritik, serta solusi untuk permasalahan sosial di masyarakat maupun bangsa. Sebagai kaum akademis dengan intelektual yang tinggi, mahasiswa diharapkan dapat menjadi jembatan bagi masyarakat untuk melawan perlakuan birokrasi yang salah. Masyarakat madani. Masyarakat madani adalah suatu komunitas masyarakat yang memiliki kemandirian aktivitas warga masyarakatnya yang berkembang sesuai dengan potensi budaya, adat istiadat, dan agama dengan mewujudkan dan memberlakukan nilai-nilai keadilan, prinsip kesetaraan atau persamaan, penegakan hukum, jaminan kesejahteraan, kebebasan, kemajemukan atau pluralisme, dan perlindungan terhadap kaum minoritas. Dan meskipun bangsa Indonesia memiliki semua kelengkapan untuk membangun masyarakat madani, namun masih banyak kendala dan tantangan penerapan masyarakat madani di Indonesia. Untuk menanggulanginya, perlu adanya pengembangan lembaga-lembaga demokrasi, lembaga-lembaga non-pemerintah yang mempunyai peran sosial kontrol, serta penerapan strategi pemberdayaan. Ada beberapa ciri-ciri masyarakat madani, yakni 1. Menjunjung tinggi nilai sosial. 2. Memiliki peradaban yang tinggi. 3. Mengedepankan kesejahteraan dan transparansi. 4. Tersedia ruang publik yang bebas. 5. Menjunjung supremasi hukum. 6. Menekankan keadilan sosial. 7. Tingginya partisipasi sosial. Contoh-contoh bentuk perwujudan masyarakat madani dalam kehidupan sehari-hari diantaranya 1. Menghormati orang yang lebih tua. 2. Taat dan patuh terhadap aturan dan hukum yang berlaku. 3. Menghormati perbedaan status sosial, suku, agama maupun ras. 4. Tidak membeda-bedakan dan menganggap rendah orang lain. 5. Saling tolong-menolong. 6. Aturan dan hukum berjalan sesuai ketentuan. 7. Semua orang diperlakukan sama di depan hukum. 8. Pembagian bantuan sosial sesuai sasaran. 9. Kerja bakti yang dilakukan semua orang tanpa memandang status sosial. 10. Tersedianya ruang publik bagi masyarakat untuk berkumpul dan berekspresi.
Bagaimana peran mahasiswa untuk mengaplikasikan masyarakat madani dalam kehidupan masyarakat? Beberapa hal yang biasa dilakukan mahasiswa dalam menciptakan masyarakat madani adalah dengan mengikuti atau mengadakan KKN kuliah kerja nyata ataupun PPL praktek pengayaan lapangan. Selain itu, mahasiswa berperan untuk menumbuhkan masyarakat agar memiliki toleransi hingga terciptanya adanya masyarakat yang madani. Mahasiswa juga bisa mengadakan festival budaya setempat untuk mendukung kearifan budaya masyarakat ataupun mengadakan festival musik daerah yang bertujuan untuk menjaga agar eksistensi musik lokal tidak termakan oleh zaman dan hanya bisa dijadikan cerita semata untuk generasi yang akan datang. Mengadakan sosialisasi ke desa dan seminar umum juga dapat mendorong masyarakat agar dapat berpikir ke arah masyarakat madani. Pengertian rasionalisasi geopolitik. Geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik berasal dari kata Yunani polit. Poli artinya kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri dan teia artinya urusan. Geopolitik biasa juga disebut dengan wawasan Nusantara. Geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik atau kepentingan yang menitik beratkan pada pertimbangan geografik, wilayah, atau teritorial dalam arti luas. Suatu negara yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung atau tidak langsung kepada sistem politik suatu negara. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dijadikan sebagai pola pikir dan pandangan hidup masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Kekuatan negara Indonesia terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya sumber daya alam, sementara kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air, sebagaimana telah diperjuangkan oleh para pendiri negara ini dan diikrarkan dalam sebuah sumpah pemuda, sehingga pandangan geopolitik bangsa Indonesia harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang luhur dengan jelas dan tegas tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 agar tercipta suatu persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Berikut ini beberapa contoh implementasi wawasan Nusantara di masyarakat, yaitu 1. Menjadikan falsafah Pancasila sebagai pedoman hidup bernegara dan bermasyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan tindakan nyata sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai religius, kekeluargaan, dan menjaga persatuan sesuai Pancasila. 2. Sikap cinta tanah air yang diwujudkan dengan sikap yang lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, golongan, dan agama. 3. Mewujudkan pembangunan bangsa dengan tindakan nyata dan berprestasi. Misalnya, bagi seorang atlet, maka ia dapat menunjukkan rasa cinta tanah air dengan berprestasi di bidang olahraga. Bagaimana peran sebagai mahasiswa untuk mengaplikasikan geopolitik wawasan Nusantara dalam kehidupan masyarakat? Mahasiswa sebagai penerus bangsa beberapa tahun mendatang memiliki perannya sendiri untuk mengembangkan wawasan Nusantara, menjadikan pengetahuan mengenai Nusantara semakin berkembang, mendukung persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, memupuk rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama. Wawasan Nusantara dan otonomi daerah.
Kata wawasan berasal dari bahasa Jawa, yaitu mawas, yang artinya melihat atau memandang. Jadi, kata wawasan dapat diartikan cara pandang atau cara melihat. Wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung, interaksi, dan intelerasi, serta pembangunannya di dalam bernegara di tengah-tengah lingkungannya, baik nasional, regional, maupun global. Tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala bidang dari rakyat Indonesia, yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan orang perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah. Sedangkan fungsi wawasan Nusantara adalah pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan, baik bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa, dan peran serta aktif masyarakat secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal. Otonomi daerah memberikan keleluasaan pada daerah untuk mengelola dan mendapatkan potensi sumber-sumber daya alamnya sesuai dengan proporsi daya dukung yang dimiliki oleh daerahnya. Sedangkan wawasan Nusantara menghendaki adanya persatuan bangsa dan keutuhan wilayah nasional. Pandangan untuk tetap perlunya persatuan bangsa dan keutuhan wilayah ini merupakan modal berharga dalam melaksanakan pembangunan. Contoh pelaksanaan otonomi daerah dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat diantaranya 1. Beberapa organisasi masyarakat berperan penting dalam menampung berbagai aspirasi masyarakat. 2. Setiap partai politik berusaha memajukan masing-masing partainya dalam menegakkan demokrasi Pancasila dan aspirasi rakyat. Hal ini dijalankan sesuai dengan fungsi partai politik sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. 3. Masyarakat di tingkat RT atau RW melaksanakan program yang dicadangkan pemerintah desa atau kelurahan sesuai dengan kemampuan warga setempat. Misalnya, dalam penyelenggaraan sistem keamanan lingkungan, program PKK, dan penataan pembangunan serta lingkungan hidup. 4. Karang Taruna menjadi sarana bagi para pemuda untuk menampung dan menyalurkan bakat dan aspirasi mereka. Bagaimana peran sebagai mahasiswa untuk mengaplikasikan wawasan Nusantara dan otonomi daerah dalam kehidupan masyarakat dengan mensosialisasikan budaya Nusantara ke generasi muda bangsa? Ikut dalam pameran seni baik di dalam maupun luar negeri, menjaga kelestarian wawasan Nusantara dengan mengenalkan setiap corak budaya pada setiap acara atau festival, mempunyai kemampuan berpikir, bersikap rasional, sinamis, serta berpandang luas sebagai intelektual. Geostrategi dan ketahanan nasional. Geostrategi adalah strategi nasional bangsa Indonesia dalam mempertahankan nilai eksistensi bangsa,
menjaga bangsa dari segala bentuk ancaman-ancaman lainnya, yang mengartikan bahwa geostrategi memiliki kaitan yang sangat erat dengan ketahanan nasional, karena geostrategi adalah wujud dari ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah sebuah kondisi bangsa secara dinamik yang mencakup aspek nasional yang terintegrasi dan kemampuan agar dapat menghadapi ancaman nasional secara internal maupun eksternal. Contoh ketahanan nasional dalam kehidupan sehari-hari yaitu berlakunya hukum yang tegas dan adil, karakter generasi muda yang kuat, sistem perekonomian yang teratur, keamanan lingkungan yang terjaga, pengelolaan yang baik terhadap masalah kependudukan. Contoh penerapan geostrategi di Indonesia yaitu masalah perbatasan negara yang dilakukan Timor Leste, sengketa Pulau Miangas Indonesia Filipina, batas perairan antara Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka, batasan daratan Indonesia dengan Malaysia mengenai Ambalat, batas daratan di Indonesia dengan Singapura. Bagaimana peran sebagai mahasiswa untuk mengaplikasikan geostrategi dan ketahanan nasional dalam kehidupan masyarakat? Peran sederhana yang dapat dilakukan mahasiswa dalam upaya meningkatkan ketahanan nasional dapat dilakukan mahasiswa dalam upaya meningkatkan ketahanan nasional dapat dilakukan dimulai dari lingkungan dan diri mahasiswa itu sendiri, seperti dengan rajin belajar, tidak menyebarkan berita hoak dan uraian kebencian, tidak melanggar hukum, tidak mencontek, saling bertoleransi, melestarikan kekayaan budaya, memakai dan mencintai produk Indonesia, serta mempunyai kepribadian dan akhlak yang terpuji. Peran lainnya yang dapat dilakukan mahasiswa adalah dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai kebudayaan Indonesia di kehidupan sehari-hari, memperkuat rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa, mampu bersikap selektif dalam menikmati kemajuan globalisasi sehingga nilai-nilai atau dampak negatif tidak mudah mempengaruhi kita. Hal ini harus ditetapkan mengingat di tengah era globalisasi ini banyak perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila sangat mudah masuk ke Indonesia.